Pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang remaja di Balikpapan tenggelam saat berenang di pantai Tanjung Baru. Di segmen kedua, kami ajak Anda menyaksikan berbagai peristiwa penting sepanjang minggu ini. Bagi Anda yang gemar bubur pedas, tidak ada salahnya mencoba makanan khas Berau bernama bubur ancur padas. Pantai Tanjung Baru, Balikpapan Timur mendadak geger setelah seorang remaja bernama Hamka Riswandi dilaporkan tenggelam saat berenang Kamis sore. Regu pencarian dan pertolongan Balikpapan dan relawan dikerahkan sesaat setelah menerima kabar tersebut. Pencarian korban tidak mudah karena ombaknya cukup tinggi. Kondisi itu mengharuskan beberapa relawan menghentikan pencarian. Peristiwa ini bermula saat korban bersama 5 orang termasuk adik dan pamannya berenang di pantai. Sebelum tenggelam, korban sempat naik ke bagan dan tiba-tiba menghilang saat berenang ke tepi pantai. Kami menerima informasi sekitar 16 lebih, jam 4 lebih, tadi informasi bahwa ada kronologis 5 orang berenang pada air yang masih surut. Nah, tiba-tiba korban hilang dari rekan-rekannya. Saksi itu adalah si Enari selaku pemain korban. Dan tadi juga ayah korban membenarkan. Pada saat itu mereka berenang ke daerah bagian ke depan yang kayak ada tempat. Kemudian mau berenang kembali, karena sempat timbul 2 kali, setelah itu hilang. Begitu korban. Dia berenang sama rekan-rekannya berapa orang, Bang? 5 orang. Hingga Kamis petang pencarian masih terus dilakukan. Akan tetapi tim SAR gabungan belum menemukan korban dan pencarian akan dilanjutkan di hari berikutnya. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pemuda bercelana pendek ini dengan tangan terborgol digelandang ke Polsek Sungai Pinang, Samarinda. Pemuda bernama Oki Maulana dan beralamat di Jalan Lambung, Mangkurat ini ditangkap karena mencongkel pagar seng tempat usaha milik warga di Jalan Padat Karya, Sempaja Timur, Samarinda Utara, Kamis siang. Sebelum digelandang ke kantor polisi, pemuda tersebut sempat jadi bulan-bulanan warga yang memergokinya. Pencurian itu diakui korban sudah beberapa kali terjadi sejak sepekan terakhir. Benda-benda yang hilang berupa mesin jet ski, as roda mobil, mesin las, dan beberapa benda lain yang nilainya ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Pelaku ditangkap saat mencongkel pintu seng. Sebelumnya pelaku juga sempat terlihat menggambar peta lokasi di tempat usaha korban. Dia udah buka sengnya penutup pagar itu, temannya mungkin nunggu di tempat lain. Cuma kemarin ini orang 2 kemarin udah ngambil di situ. Apa yang diambil, Pak? Itu mesin jet ski, terus as rodanya Land Cruiser, terus ada lagi mesin las, macam-macam tuh banyak yang diambil itu. Lokasinya di mana, Pak? Di Padat Karya, Gang Kuring, Gang Haji Barus. Itu apa itu, Pak? Bengkel atau? Itu workshop. Oh, workshop. Kayak gudang. Gudang ya. Alat berat semua isinya, Pak ya? Bukan alat berat. Isinya? Jadi untuk barang-barang pribadi itu. Barang-barang pribadi. Pak, taunya yang pelaku ini sering ngambil di situ, apa pernah ketangkap CCTV atau bagaimana, Pak? Jadi tadi kita ketangkapan karena mencurigakan. Nah, kemarin itu pada saat dia ngambil yang kemarin itu ada beberapa saksi yang melihat orangnya ini. Untuk memastikan dugaan pencurian, polisi menahan pria tersebut untuk dimintai keterangan.
Polisi juga harus bekerja keras guna menemukan benda-benda yang dicuri pelaku yang diduga sudah berpindah tangan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Tumpukan material inilah yang harus diwaspadai pengendara saat melintas di jalur Samarinda, Bontang. Sikap ini harus makin ditingkatkan karena perbaikan mulai dilakukan dari Kebun Agung hingga Tanah Datar yang jaraknya hampir 67 km. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tanah Merah mengimbau kendaraan pengangkut alat berat agar mengurangi intensitasnya dan hanya beroperasi malam hari. Itu untuk mengurangi resiko kecelakaan yang kerap terjadi di jalur tersebut. Dan juga mungkin bisa dihimbaukan untuk alat-alat berat yang melintas yang lebih bagusnya pada malam hari, karena di jalur ini ada tanjakan gunung dan tikungan yang sangat tajam, gunung yang sangat tinggi. Disitulah sering kemacetan tentang alat berat yang melintas naik ke pendakian gunung tidak mampu, kadang-kadang kayak gitu. Itu sering mengadakan kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan ini. Pak Tasiman, selain tanjakan gunung dan tikungan, apa yang menyebabkan kecelakaan di jalan ini, Pak? Nah, yang utama juga jalan berlobang dan juga mungkin antara supir ada mungkin ngantuk kah gimana, itu yang mengakibatkan kecelakaan di jalan jalur ini. Untuk saat ini, pengerjaan proyek jalan ini sudah memasang beberapa rambu peringatan. Akan tetapi, rambu ini dinilai belum cukup karena panjangnya titik perbaikan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.